Wa yurwa'an Muhammad bin Munkatsir annahu hajja salatan wa salasina hajjatan. Niki rumakno tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir annahu sa'atan Muhammad bin Munkatsir hajja salatan wa salasina hajjatan. Tau kaji ping 33. Fala maka ana akhir hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa Muhammad bin Munkatsir fi Arafat ana ing tanah Arafat. Allahumma da'wa innaka ta'lamu sak temne panjenengan pirsa annani qad waqaftu fi mauqifi hadza salatan wa salasina waqfatan. Kula pun wukuf teng mriki ping 30 napa? 3. Pangeran diterangno. Fawaqidatan fi fardhi. Sing sitok kangge kefarduan kula piyambak. Wasaniya an nabi sing setunggal kangge bapak kula. Wasalisaan iki ben ora sampean mentale ulama, mentale sampean sing egois itu bener. Lah terus dawuh Muhammad bin Munkatsir kan orang ulama, wa ushiduka ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Sak temene ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun as-salatin. Sing 30 haji kula wukuf kula tak kekno tak berikan tak hadiahkan liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man mau kifi ing nggon wukuf ingsun hadza ikhlas mau kifi. Tapi walam tutakop balan ora den tampa apa ikhlas ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula tak keluarga, sing 30 poin tak kasihkan umat Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa? Tampa. Mane ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Falam madha fa mongko semangsane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wa nazala lan tumurun sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek krikil. Nudia mongko diundang sapa man fil manam ing dalem wektu turu. Yabnal Munkatsir. Niki kenang tenan ngaji niki. Yabnal Munkatsir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi, malah pangeran sing tersinggung. Dari pangeran Yabnal Munkatsir, atatakarromu ana ta marai lomo sira alaman ing atase wong kala kang gawe sapa man al karoma ing kemuliaan utawa ing lomo ing derma. Kowe kok marai aku lomo, sing lomo iku aku. Ata judu ana to nglomani sira alaman ing atase wong kolako kang gawe sapa man aljuda ing lomo. Inna wa ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad ghafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man di Arafat ing dalem tanah Arafat qabla an akhuka. Sedurunge to gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa? Rasulullah Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol hajjatu fi ba'di sinin. Dan ini paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku be ulama be kabeh. Aku iku tahu haji fi ba'di sinin. Fanim tu baina Masjidil Khif wa Mina. Fara'a itu malaka ini mongko ningali ingsun mung ngipi ingsun ing roh malaikat loro pot nazala minas sama. Faqala ahadu mali sahibi. Ya Abdullah ata'lamu kama hajja baita rabbina fi hadisana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialek. Kowe roh sing haji tahun iki piro? Qala la ora. Sing sitok jawab qol situ mi'ati alfin. Sing haji saiki 600.000. Nah, iki kali juta nggih. Kali juta menurut 3 juta. Pemerintahan Arab Saudi ngumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman niku mawon pun situ mi'ati napa? Alfin. Pinten 600.000. Suma qala lahu atadri kamku bila minhum. Kowe roh sing ditampa piro? Qala la. Dari malaikat yang ngerti aras, kol sitatu anfusin, kalau 600 sih ditampa mau minten 6 orang meri. Tenang, betul. Sih ditampa mau sitatu apa? Anfusin. 600.000 orang, sing ditampa mau minten 6. Ngeri. Kita tahu kaji Markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, kaji kok bukan ditampa bicara nih. Kaji bisnis. Kaji warisan tanah kita kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa umat, kaji bisnis catering bener 600.000 ditampa mau sitatu apa anfusin mon ngeri tenan.
Utawa kaji golek pantes. Nggih wonten kiai sing sowan kula Gus kula ben kaji. Lah perkara napa? Kula mau kathok. Wong kadang bingung mergo kathok iku. Biasane nak kan tak paket mbek. Lah dene mau kepen ben ora kathok. Ya ono sing ngono kok nampa piye niate kaji ben ora kathok. Ben ka. Sumartafa fil hawa. Ngeri nih. Terus malaikat loro munggah ning langit fakuntu wa ana marubun. Aku susah. Mosok 600.000 sing ditampa mo susah. Fakultu wa khabisa. Cek cilakane aku. Ayenak aku ana biya di sitati aku. Lah aku yang ngarep ditampa mosok 600.000 sing ditampa mo 6. Mosok aku termasuk wong 6. Jadi kados CPNS nih. Sing daftar ribuan ditampa 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Semangsa ewu kepompok ingsun bi Arafah ta ana ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Ra'aitu mongko ningali ingsun al malakan ing malaikat loro kot nazala minas sama ala adatihima. Fatallama ahaduma alal akhir. Wis pokoke salam-salaman bapak la Abdullah. Atadri ma hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus hari kedua, gini ku sause wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intinya sause wukuf di Arafah pas mau teng napa Musdalifah. Berarti malam Lailatan Nakhri. Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maha kama rabbuka fi ajr. Qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nasita al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per 1 orang iso nyafaati wong 100.000. Jadi sing ditampa wong 6, gara-gara wong 6 iku per 1 orang diberi hak nyafaati 100.000. Walhasil akhirnya gendo-gendo 600.000. Malah napa? Ketampa. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Fal fantabatu. Mongko tangi sapa ingsun wabila iku tetap kedua ingsun minat surur saking kesenengan malaya alamuhu illallah ora ana sing pirsa kecuali Allah iqabila krana nampa sapa wa al hujjah ing pira-pira sing haji jami'akum ing sakabehane hujjat wa manahum lan paring sapa wa ing hujjat biron ing kaapiane wajudan kelomanane iki biron ing kaapiane wajudan lan kelomanane walam yasalan orang gawe sapa Allah minhum saking wau sing wong sing hujjat-hujjat wau syatlian wong sing cilaka wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat wala matrudan lan ora wong sing ditolak niki cerita-cerita napa cerita-cerita alam tapi ini ngrungokno tenan ben sampean dimatur nuwun mbek ulama mbek wali cerita-cerita alam jadi sing haji misalnya saiki 2 juta kira-kira sudah nak 600 wong 6 2 juta mundak piro ya rolasan 20 sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata. Nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mati kayu ulama ini mesti kata bisir di asrorihi atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, iku sing dia aja ditampa lewat yang satu sing layak napa ditampa. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean tampa iki. Misale kula saleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekno kelar ganjakno mesti setengah mafia. Wong saleh ora ngarep juga seneng. Dagangan tasbih nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah markot sidik-sidik itu malah gampang kelar napa. Andai kan warisan itu murni milik kita, karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Sengketa. Dia paham ya? Juga tuh gale ke salam tempel ning aku misalnya Mustafa salam tempel. Nah, mungkin kamu Mustafa itu
Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa nak ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Iku ada soleh yang kriminal. Mergo soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Ruhin ini Rofil Jabi ya biasa. Orang Universitas Kristen Nabi ya biasa. Orang rumah sakit Kristen Nabi ya biasa. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan itu juga. Bukan, masjid Islam atau gereja. Bukan, rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bukan, masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya gira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alam nyata. Ini ruang nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh katrol kesalahan yang punya gira. Jadi kesalahannya orang yang punya gira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Kena sebelah ning TV, wong ketunan pegawai tahajud sholat duha, mau terima jadi supir. Mobilku keluarin tak, sing ngongkon wong katoan cekak beliau dari ratau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia sholat. Hanya karena kurang SDM, kurang giroh, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono ta. Padahal juga majikan itu dina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif begini. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang Lalu kalau bolak-balik matur teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Sik bid'ah tetap tak hormati, tak Fatihah. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kita nggak menolak dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu so meneh, sing sugih hati sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Nah, anak Rukin Mustafa itu so kemudian sing luwes sugih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Kayak apa? Mohal. Kulo nu menangi sih, kulo nu camat gelem sholat itu kiai sak daerah seneng ora karuan. Saya ini camat sholat biasa, tahlilan biasa. Bisa kok aneh, ono camat kok apa? Sholat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah
kekuasaan non muslim. Atau dalam konteks internal Islam sampai Islam soleh dibawa ke tiap Islam ora. Kulon di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulon di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Hasil saking bagusnya bingung bengi-bengi itu golek londo. Ini sih nggak golek nomor supir. Oh ya toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat. Golek no santri. Udah kodok kulon benar. Lepas terjenengan apa pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk kayak yang dialami teman saya. Piring Jepang gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hadirnya ditompo kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi? Kulo nu anyaran nyai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggar ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggere teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam 7 kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai kuno dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulo nu teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di sini Gus Pak. Sesuai tiang-tiang takon. Orang tersinggung Gus nanti ke awal rano kancane. Agama zaman akhir nasibnya kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sedurunge santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa Ini tidak ini kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Awam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani terus kok. Wedi tenan. Pokoke saiki cekeli, satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh apa? Contoh zero. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau ngaji tembuti-tembuti tepat waktu. Tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nanti ngaji teng mriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenan. Misalnya ada duit boleh duit tenan, pas ngaji kudu ayam, tak ilmu tenan. Betul kok ngomong ngaji ngantuk wango, bari halamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Uang ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak. Bareng ngaji halamane ra roh. Kriminal, napa? Paham, swargane ditutup. Gus terlambat, paham. Biar tahu ini contoh hero. Dia contoh apa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang. Mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak. Diwarai Quran iyam taskum korhun faqad masal qauma korhum. Wong kafir lu gendo-gendo iku wani luka. Mau demi kekafir. Kuwe jare demi pangeran luka samune gegerem gak karu.
Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pun tahajud. Gara-gara mandi, oleh merokokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Itu setengah papan itu tang, yo rakane ben kadokan cekak nyolong pisik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kan nyeben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora? Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo. Secara basarnya kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kere pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok gitu dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kere tapi istiqomah. Kita dadi wong soleh kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Gitu dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora orang pelor diuntali gegere ora karo. Beneran Pak Rai ninja niku kula santri kula kadang kula begemar kula ge kata. Gus kes maca-maca apa tak nguntal apa. Aku jago kan. Cangkem kiai sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunnya aku wong saleh model apa? Aku wong saleh model. Kan kula kiai kok wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah yarju. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Isih larang dhuwit parkir. Lah kok mboten sepundi. Nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nak sak wulan untuk 90.000, 10 wulan niku wis entuk pinten? Sinten? 900. 900. Ping 20 tahun niku berarti kaya di duit 1 juta. Di wong nak sedina buat duit 3.000, 20 tahun di duit 1 juta. Kaji mok 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mok per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuasi gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu saumurmu di duit 1 juta. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hiro blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ra wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku